Annyeong. Selamat datang di channel GVCast. Di video ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi bersama Kak Fani. Hai Kak Fani. Hai, apa kabar Kak? Baik Kak Joy. Nah, tidak usah terlalu basa-basi, kita langsung masuk aja ke topik pembicaraan kita hari ini. Pasti banyak nih teman-teman yang sudah tahu tentang kesehatan reproduksi. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam terkait kesehatan reproduksi remaja bersama dengan Kak Fani. Nah, jadi menurut Kak Fani, apa sih kesehatan reproduksi itu? Reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, teman-teman juga perlu tahu apa saja organ reproduksi yang ada pada perempuan. Yang pertama ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus, ada vagina, dan ada vulva. Nah, ovarium atau indung telur adalah jaring kecil berbentuk seperti oval yang berada di dalam rahim. Kalau tuba fallopi itu jaringan kecil yang menempel pada rahim. Kalau uterus merupakan tempat berkembangnya janin atau biasa disebut dengan rahim. Kalau vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Kalau vulva adalah semua alat reproduksi kita yang berada di bagian luar kewanitaan kita, itu yang disebut dengan vulva. Jadi kita sebagai wanita wajib paham dan tahu apa saja organ kewanitaan kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Iya ya, ternyata ada beberapa bagian juga yang harus kita tahu juga nih teman-teman. Tapi Kak Joy, berbicara tentang kesehatan reproduksi itu, kita jangan hanya berfokus kepada aspek fisik saja, karena aspek psikologis juga sangat berpengaruh dalam organ kesehatan reproduksi kita. Kok bisa Kak Fani, apa hubungannya? Contohnya, salah satu dampak wanita stres bisa mengakibatkan hormon dalam tubuhnya terganggu sehingga siklus menstruasinya juga terganggu atau tidak teratur setiap bulannya. Oh gitu, tuh teman-teman. Jadi menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting untuk mental kita juga, bukan hanya secara fisik saja. Betul kan Kak Fani? Ya betul sekali Kak Joy. Jadi kita tuh wajib paham tentang kesehatan reproduksi kita dan apalagi kita sebagai wanita. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang kesehatan reproduksi. Nah, ternyata kesehatan reproduksi itu sangat luas. Nah, tapi banyak nih dari orang-orang khususnya remaja yang kurang memperhatikan alat reproduksi mereka. Nah, apa sih kira-kira akibat dari para remaja itu kurang memperhatikan alat reproduksi mereka? Jadi akibat dari kita tidak menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya yang sering terjadi di remaja itu seperti keputihan dan infeksi saluran kencing. Wah, ternyata akibat dari tidak menjaga kesehatan reproduksi ini juga mengerikan juga ya. Nah, terus sekarang saya mau tanya nih Kak Fani tentang bagaimana sih seorang perempuan itu bisa mengalami yang namanya keputihan, terus bagaimana infeksi pada saluran kencing itu dapat terjadi. Nah, jadi keputihan dialami perempuan karena kurang menjaga kebersihan vagina. Nah, seperti kecenderungan kita tuh sering menggunakan pakaian dalam yang ketat sehingga kelembaban udara yang tidak masuk bisa mengakibatkan jamur. Tapi jangan lupa teman-teman, keputihan itu dibagi atas dua. Ada keputihan normal dan ada keputihan yang disebabkan oleh jamur. Nah, keputihan normal terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Sedangkan kalau infeksi pada saluran kencing, itu adalah akibat dari kita suka menahan air kencing dan juga bisa disebabkan oleh jamur, bakteri atau virus yang masuk ke dalam saluran kemih serta kebersihan organ vital kita yang kita kurang jaga dengan baik. Ternyata faktor dari munculnya keputihan ini juga banyak ya teman-teman, dan dari sekarang kita sama-sama belajar untuk menghentikan yang namanya suka menahan air kencing. Nah, sama seperti berita yang ditayangkan 1 tahun lalu di siaran pers dengan judul Saatnya Remaja Indonesia Melek Kesehatan Reproduksi. Berita itu menjelaskan tentang apa Kak Fani? Jadi berita itu menjelaskan bahwa masalah-masalah remaja terus meningkat yang terkait dengan seksualitas itu disebabkan oleh beberapa faktor.
yang masih selama ini pendidikan reproduksi itu masih dianggap tabu oleh kebanyakan orang. Jadi peran orang tua dalam memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga penting sekali ya. Penting sekali Kak Joy, karena orang tua yang memiliki pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi akan memberikan edukasi yang baik juga kepada anak-anaknya. Jadi penting sekali ya untuk orang tua juga paham tentang kesehatan reproduksi, karena sayang sekali ketika anak itu tidak mendapat pengetahuan yang baik dari Betul sekali Kak Joy, karena pendidikan pertama didapatkan dari orang tua. Jikalau tidak, maka anak atau remaja akan cenderung mencari informasi dari internet atau mencari sendiri informasi. Informasi itu tidak saja menyesatkan mereka dan membawa mereka kepada kesalahan yang lebih besar lagi. Menurut penelitian yang sudah dilakukan di beberapa restoran di Indonesia, itu menyatakan bahwa remaja tidak mendapatkan informasi dari orang tua. Nah, hal ini membuat mereka tidak tahu akibat apabila mereka tidak menjaga kesehatan reproduksi mereka. Nah, akhirnya ketidaktahuan inilah yang membuat beberapa remaja tidak menjaga kesehatan reproduksi mereka. Tapi Kak Joy, kita juga harus memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang mungkin selama ini belum menjaga kesehatan reproduksinya dengan baik. Nah, ada tips-tips sederhana yang bisa dilakukan setiap harinya. Nah, yang pertama tuh kita harus selalu membersihkan alat reproduksi kita. Nah, contohnya kita harus selalu menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun atau yang tidak ketat, artinya bisa menyerap keringat. Terus kita juga harus mengganti pakaian dalam kita 2 kali sehari, mengeringkan alat kelamin dengan handuk atau tisu kering yang bersih dan lembut. Dan ingat ya teman-teman, arahnya itu harus dari depan ke belakang. Kenapa kan bisa kalau dibilas sekali ya? Bukan begitu Kak Joy, karena tujuannya kenapa kita harus dari depan ke belakang itu untuk menghindari perpindahan bakteri dari anus ke vagina, gitu Kak Joy. Nah, lalu apakah kita boleh menggunakan yang namanya sabun pembersih wanita kali? Tentu saja boleh menggunakan sabun kewanitanya itu boleh, tapi tidak perlu Kak Joy, karena alat kewanitaan kita bisa membersihkan dirinya sendiri. Dan kalau kita misalnya menggunakan sabun yang pH-nya tinggi, kita bisa mengakibatkan infeksi pada alat organ reproduksi kita. Nah, tadi kan Kak Fani singgung nih tentang pH. Dan coba dong Kak Fani jelaskan apa sih itu pH dan apa bedanya sabun pembersih kewanitaan dan sabun mandi serta sabun yang lain. Jadi pH itu adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, kalau sabun kewanitaan dia itu memiliki pH 3 sampai 4,5, itu dikatakan basa. Sedangkan kalau sabun mandi atau sabun lainnya memiliki pH berkisar 9 sampai 11 dan itu dapat dikatakan basa. Jadi sangat berbahaya kalau kita menggunakan sabun cuci atau sabun lainnya pada alat kewanitaan kita, karena itu bisa mengakibatkan infeksi. Oh, jadi sebenarnya tuh kita tidak perlu yang namanya membersihkan alat reproduksi kita tuh dengan sabun pembersih kewanitaan, tapi hanya perlu membilasnya lalu mengeringkannya menggunakan tisu atau handuk yang lembut. Itu sekali Kak Joy. Sabun pembersih kewanitaan bisa kita gunakan ketika kita mungkin selesai mendapatkan atau kita siklus menstruasi yang setiap bulannya dialami oleh perempuan. Nah, terus bagaimana dengan perempuan yang sedang mengalami menstruasi? Nah, caranya untuk perempuan yang mengalami menstruasi untuk biasa dari antara kita ada yang terinfeksi baik itu dari pembalut ataupun dari kebiasaan kita yang suka menahan atau suka lambat untuk mengganti pembalut kita. Nah, jadi ada tipsnya, kita tuh harus mengganti pembalut kita 3-6 jam pemakaian, atau dapat dikatakan setiap harinya tuh kita harus mengganti 3-6 kali. Wah, pasti banyak nih yang dapat banyak informasi baru. Soalnya saya juga dapat banyak informasi baru tentang kesehatan reproduksi. Nah, jadi jangan malas-malas aja teman-teman, karena akibat dari kemalasan kita menjaga kesehatan reproduksi ini juga mengerikan. Seperti yang tadi Kak Fani jelaskan,
kita akan mengalami beberapa penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Fani. Dan terima kasih juga kepada Kak Fani untuk informasi-informasi yang sudah dibagikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan membangun kebiasaan baru kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Dari Kak Fani mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada kita. Oke, sama-sama Kak Joy. Pesan dari Kak Fani, mulai sekarang kita harus lebih memperhatikan kesehatan reproduksi kita. Karena itu berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan kita dari generasi ke generasi. Teman-teman juga perlu tahu bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah. Jadi kita harus sayangi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oke, ingat ya teman-teman, pesan dari Kak Fani jangan lupa. Nah, sebelum menutup video ini, Kak Joy dan Kak Fani ingin memberikan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih hal baru yang kamu dapatkan ketika menonton video ini, dan apa komitmen kalian yang kalian ingin rubah ketika menonton video ini? Ingat, tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga mengedukasi. Dan dadah! Aspek psikologis. Contohnya setelah